Salah pilih itu bukan pilihan A, pilihan B, pilihan C. Bukan itu. Salah pilih itu karena tidak memilih berdasarkan why dia memilih. Apapun yang kita lakukan, kita juga nggak dapat transparansi KPU tenanan pora kok. Oh nyon saya mau ngomong, saya tidak menuduh, saya hanya punya kecurigaan. Lagi-lagi wasitnya tuh, dan ini jujur ya. Gue harus usaha kau yang ngopo, wasitnya transparan, gue juga nggak akan tahu kok. Siapa yang mengkhianati negara dari kita adalah orang-orang yang tidak mewujudkan keadilan sosial, orang-orang yang tidak mewujudkan persatuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bisri. Sebelumnya tadi kan Mas Sabran menyampaikan salah siapa pemerintah seperti ini. Tadi kan Mas Sabran bilang salah rakyat karena salah memilih. Lalu gimana caranya rakyat dalam menilai capres yang ada gitu. Contohnya kan yang kemarin 1, 2, 3. Kita tuh masih bingung Mas, 1, 2, 3 itu kan pasti memiliki cita-cita yang mulia untuk Indonesia. Tapi kita tidak mengetahui cara membedakannya gimana gitu. Tapi ketika sudah memilih malah disalahkan kalau kita yang salah gitu. Itu jadi caranya gimana gitu untuk menilai capres-capres berikutnya gitu Mas. Mungkin itu saja sih. Orang main presiden yo, kabeh yo. Betul. Sorry. Apa sebenarnya gue salah milih presiden. Gue sing ngisruh DPR yo ngisruh kabeh kuwi. Apa ya? Mayoritas yo rading muga-muga ora sih. Muga-muga aku hanya berprasangka buruk aja, muga-muga. Enggak gini. Memang tidak mudah memilih apa yang dipilihkan. Bahwa kalimat sorry langsung tak jawab baik. Mana kita baca apa namanya daripada ini mubeng ya sambungannya Cikuri. Karena kemudian gini kalau ngomong lebih banyak yang tidak milih itu juga dianggap bukan pilihan gitu loh. Padahal tidak milih itu adalah pilihan. Bener lah? Nek engko ora milih kabeh. Oh dianggap tidak cinta negara. Ora, aku ora cinta negara sing tok bayangke. Aku cinta karo negara. Yang saya tidak setuju itu imajinasimu terhadap negara di mana kamu di atas menguasai kita semua. Itu imajinasi mereka terhadap negara. Ya. Mohon maaf ya, aku ono gatel ketika ngomong mereka koyone mereka jahat kabeh enggak gitu juga. Ya mesti ono apik, ono piye dan segala macam, tapi agregatnya iki nyebai ngono wae lah. Secara umumnya agregatnya iki kok nyebai to iki ra cetha to iki ngono gitu. Rakyat salah pilih. Gini, salah pilih itu bukan pilihan A, pilihan B, pilihan C. Bukan itu. Salah pilih itu karena tidak memilih berdasarkan why dia memilih. Nek kowe wis mikir, aku mikir A, milih B, milih C, tak riset, pilihanmu wis bener. Entah siapapun. Kenapa? Karena pilihan itu adalah untuk mengumpulkan pendapat rakyat disambungkan dengan aspirasimu. Yang bisa kamu pilih adalah orang yang paling dekat sama aspirasimu. Kan wis tunai. Masalahnya mayoritas itu memilih berdasarkan gambar Pak Harto kan gitu. Apa maksud saya ya? Jadi salah pilihnya itu bukan A, bukan B, bukan C. Oh saiki Soekarno ya? Pak Soeharto ki biru ya? Biru. Oh rapal ya aku ya Allah. Saiki Pak Karno. Pak Karno sing Karno Hatta, Pak Soekarno Hatta proklamasi. Apa sene? Pak Karno berliwat ngawe-awe mana sapa to ya. Apa le ngono malah nyeluk-nyeluk mboten iki putu-putu masuk kabeh. Apa sene? Gitu ya, mohon maaf ya. Tapi saya juga iki jane cangkeman yang tidak akademis tadi itu ketika saya ngomong rakyat yang salah milih gitu, tidak akademis. Karena ini juga bukan pilihan rakyat. Kalau 60% dari masyarakat kita susah makan, itu diajak berpikir juga sangat susah. Big barrel itu jadi sangat mudah dilakukan. Itu sebuah strategi di mana kamu dibuat ketergantungan, gelontori duit, akan milih siapa yang gelontori duit. Jadi kita ndok karo pitik, ono pendidikan, ono istiqomah, ono gelem mikir, sebelum gelem mikir milih salah terus. Tapi nek milih salah ora tambah makmur, tambah kiri meneh, tambah ra iso mikir meneh. Iki lingkaran setan ngono lho. Kudu ono sing ngebreak itu tuh kudu ono sing ngebreak itu. Dan apapun yang kita lakukan, kita juga enggak dapat transparansi KPU tenanan pora kok.
Oh nyun sewu ngomong, saya tidak menuduh, saya hanya punya kecurigaan. Bu, ya apa ya, dihukum aku? Cah, nek aku dihukum, kowe ngobong pom bensin ya. Provokasi sedang. Cangkemku saya bosok saiki soalnya. Suwe-suwe dicekel ki aku ancane. Lagi-lagi wasit. Wasitnya tuh dan iki jujur ya. Gue harus usaha kaya ngopo, wasitnya transparan, gue juga nggak akan tahu kok. Ada kok kejadian apa jumlah suara menurun, iya ada kok. Udah dapat suara 1000, besok jadi 500, kok iso suaranya medun ki. Ono apa? Nyoblos negatif. Saya nyoblosnya minus, tadi ditambahi tadi minus kurang. Ini dan saya dengar beberapa teman-teman yang triknya seperti sebagaimana banyak triknya untuk suara itu. Nah, itu problem terbesar kita juga. Urung problem intelektual, problem kepercayaan. Anda pernah dengar gini enggak? Ada cerita seorang Jepang, dia berbuat sangat buruk sehingga hukuman seumur hidup nggak cukup, hukuman mati nggak cukup kejam. Apa yang kemudian dilakukan? Kalau kamu mikirnya dihukum disiksa, itu jadi yang menyiksa jahat. Apa hukuman yang lebih kejam daripada hukuman mati? Adalah dia dikasih tahu kamu hukuman mati, tapi nggak dikasih tahu kapan. Bentina teratap. Oke, hari ini digawa metu ngono ki. Wis, oke mlebu meneh. Ora situ to nek mati praksisan lak sederhana kowe. Nek ora ben iki enggak tahu dia 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun. Lihat. Kita lihat aja gini nih. Apa yang saya pengen ambil dari cerita itu. Siksaan ketidaktahuan itu tidak kalah besar dari siksaan kematian. Nasibmu yang kamu tidak tahu seperti apa. Saya pernah ngomong di sebuah forum, masyarakat kira rewel, kandanono, apa yang terjadi. Itu aja. Karena pengetahuan itu menurunkan tingkat penderitaan. Kalau kita nggak tahu apa-apa, semakin menderita, ini kita nggak tahu mau ngapain, apa masalah yang dipecahkan apa. Ini jadi kita cuman korban pelengkap penderita tuh iki, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Padahal cuman ngomong toh, nek elek datane nggak apa-apa ngomong agar kita bisa memecahkan bersama masalahnya. Kalau ada seorang menteri yang ngomong kenapa datanya tidak dikeluarkan, nanti takut meresahkan masyarakat. Asu. Siapa kamu punya hak ngomong meresahkan masyarakat? Sopo, kowe iki sopo? Menteri, kalah. Menteri modal dilat kowe. Ya, sorry, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, cangkemku, ya Allah, cangkemku. Mohon maaf. Saya elek cangkemku, mohon maaf. Apa namanya? Semakin tidak disiplin logika saya ini, mohon maaf cangkemnya elek. Oke, saya cuma pengen mengatakan bahwa nggak perlu makmur dulu. Yo pengen makmur, tapi jalan ke situ panjang, kita paham. Kalau kita tidak tahu sakitnya, kita tidak bisa ikut bantu-bantu. Ayo toh buka toh datanya. Jangan dimanipulasi hanya demi nama baik agar ditepuk tangani. Wes saya yakinnya aku. Kalau kamu berbuat baik sedikit aja yang nyenengin, kita tepuk tangan kok. Pasti tepuk tangan, nggak semua disalahin. Tapi nek ason, yo mohon maaf nek cangkeme dhewe bosok. Paham maksud saya? Jadi mohon maaf, tadi kalimat saya mungkin yang memang salah. Masyarakat salah pilih, itu benar. Tapi yang disalahkan, ya tidak sepenuhnya masyarakat. Tapi aku bisa argumen meneh. Sing nyalahke sapa? Sing iso disalahke selain masyarakat. Yang bikin peraturan yang bikin peraturan itu tadinya rakyat. Tapi terus dipilih. Dia jadi rakyat nyambi, jadi pekerja pejabat. Artinya ya rakyatnya juga salah dia. Pernah jadi rakyat juga, mikir muter-muter ya asu cangkeman wae. Inilah, pokoknya intinya gini. Kemerdekaan kita tahu kita sedang tidak mudah keadaannya. Dan lihat ke depan ini semakin tidak mudah. Mohon maaf. Semakin tidak mudah, siap-siap. Keadaan ekonomi dunia lagi goyah luar biasa. Perang udah lahir lagi di mana. Kemarin, mungkin ini enggak keluar di berita. Kemarin Jepang sudah mulai tembak-tembakan dengan Cina.
ada kapal yang ditembak, Nigeria sudah perang, beberapa titik api di seluruh dunia itu perang. Kalau Anda pernah merasakan dari kalau Anda mendengar sejarah dari 1950-an ya, sampai sekarang nggak ada perang, itu anomali di sejarah dunia. Sejarah dunia itu nggak pernah putus dari yang namanya perang. Selalu ada yang namanya perang. Mungkin privilege itu sudah mulai dicabut karena udah mulai ada perang lagi, ekonominya tidak akan mudah. Susah cari kerjaan tidak hanya di Indonesia. Jadi cangkeme kata kuriwi ra bener. Sing cah apa jenenge? Cah One Piece ngerti mesti guyu langsung kan. Apa jenenge? Ada salah satu menteri kita yang berkomentar ketika ada susah pekerjaan, kamu kurang introspeksi diri, cangkemmu. Iki sak donya iki, ini satu dunia ini sedang kesulitan anak mudanya Gen Z-nya cari pekerjaan. Beneran kesulitan. Anda lihat statistiknya di Amerika, statistiknya di mana-mana, anak muda itu susah cari pekerjaan. Apalagi dengan datangnya teknologi baru nanti akan lebih susah. Ngisi kemerdekaanmu akan lebih susah. Tapi dibalik semua kesusahan, kata Tuhan, hidup itu adalah ujian, satu. Nomor dua, hidup itu juga permainan dan senda gurau. Jadi tinggal milih wae. Iki ada ujian, jadi bahan senda gurau juga. Mungkin akan susah, tapi mari kita lakukan sebagai permainan yang menyenangkan. Sorry aku ketahuan cangkem, mohon maaf. Oke, kalau nggak salah kan Simbah juga pernah menyampaikan bahwa tentang pilihan tadi, emang kita milih. Wong kita cuma dikasih pilihan, kon milih sing wis ono kan. Artinya kan keterlibatan kita pun juga sebenarnya kan juga minim. Ini masalah teknis. Ini masalah beneran, ini beneran masalah teknis. Kalau negaranya cuma segede Swiss, kita milih langsung iso. Satu sama lain wis tahu ketemu lah neng perapatan. Negaranya cilik sebegitu. Tapi kalau Indonesia, mau tidak mau kita harus punya mekanisme. Sekarang mekanismenya itu namanya partai. Jadi milihnya itu bukan presiden, dari milih partai. Karena nanti partai-partai itu yang kan milih siapa yang dipilihkan oleh presiden. Jadi jane dhewe milih ning jembatannya akeh banget, jembatan resikone. Dan satu lagi yang paling mekanisme yang kita lupakan selama ini. Mekanisme reorienting. Reorienting itu gini. Nek numpak motor, gronjal menggok sithik, langsung tak lurus ke meneh ra. Reaksinya di bawah 1 detik loh itu untuk meluruskan lagi. Kalau salah milih, reorientingnya berapa lama? 5 tahun loh. Makanya saya ngomong bahwa untuk sampai sejauh ini, keadaan seperti ini itu tidak hanya satu pemerintahan. Itu reorienting 5 tahun. Dan Indonesia ketika wis 5 tahun, nanti 1 tahun sebelum pilihan, diapi-api lali kabeh kowe. Ora reorienting meneh. Lali ono sebuah partai yang menjanjikan BPJS gratis. Tekene ngendi sesuk tok pilih meneh. Nggak akan survive sebuah bangsa jika mencuri, merampok, curang didiamkan begitu saja. Makyah ini bukan ngomong bahwa kita adalah orang yang paling baik, karena kita tahu bahwa kita orang buruk dan mencoba menghindari hal-hal seperti itu. Semoga sing nang dhuwur paham, jangan sampai Anda telat nanti sampai pada titik di mana orang-orang sabar ini sudah tidak sabar dan menuntut haknya yang sebenarnya. Untung Simbah gawe makyah, kita bisa bertahan sabar dan guyang-guyu. Guyang-guyung ini lumayan sebulan. Sebulan pisan, menghilangkan ingatanmu terhadap cicilan atau kecurangan-kecurangan. Refresh lah, iso guyang-guyu, misu-misui wong. Kita baleni dengan misuh dan bukan angkat senjata, itu sudah luar biasa. Itu sudah menunjukkan kita cinta sama Indonesia. Saya juga mengingat ngendikan Simbah, kita ini mungkin pada tahap bisa membedakan aja antara pemerintah dengan negara itu pasti akan ada perubahan yang cukup signifikan. Faktanya di warga juga, di masyarakat juga belum bisa memahami itu. Misalkan kayak pemerintah membuat kebijakan, negara yang ngerepotke wae, negara yang mungkin ngerepotke, negara itu abstrak, negara itu stuck. Artinya yang bergerak kan pemerintahannya, artinya
kita sendiri kan juga belum bisa memilah dan memisahkan mana negara, mana pemerintahan. Nah itu mungkin juga Mas Abraham bisa sebenutut sih lah, saututan. Itu simpel kok, kalau negara itu idea. Itu konsep negara itu punya bendera, diejawantahkan dengan bendera, diejawantahkan dengan lagu kebangsaan, dikasih ruh yang namanya ideologi, dikasih batas teritori. Dah, konsepnya itu tok. Dari konstitusi itu ada pancang untuk menuju sebuah mimpi. Mimpinya apa? Keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Mimpinya persatuan Indonesia, itu ideasnya. Siapa yang mengejawantahkan ide itu? Semua penduduk negara itu. Dipimpin siapa? Dipimpin oleh pemerintah. Idealnya seperti itu. Jadi pemerintah itu, sebenarnya kita lihat siapa yang mengkhianati negara. Siapa yang mengkhianati negara dari kita? Adalah orang-orang yang tidak mewujudkan keadilan sosial, orang-orang yang tidak mewujudkan persatuan Indonesia. Jadi bukan hanya kita yang punya potensi mengkhianati negara, justru potensi lebih besar mengkhianati negara adalah orang-orang yang punya keputusan besar itu di pemerintahan di atas. Potensi berkhianat mereka jauh lebih besar daripada kita yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa.